Janganlah kita berdegil. Kedegilan adalah ciri orang bebal. Amsal pasal 23 ayat 9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ia tidak akan menghiraukan kata-katamu yang bijak. Ia tidak akan menghargai nasihatmu itu. Umat Tuhan adalah orang yang sudah dibaharui dari dosa dan kejahatan kepada kesucian dan kebenaran. Oleh itu, seharusnya pemercaya tidak lagi menyimpan kejahatan seperti kedegilan. Menurut definisi kamus, degil berarti keras hati, kepala batu, tidak mau mendengar atau menuruti nasihat orang, sehingga sukar menerima masuk nasihat atau pendapat dari orang lain. Mereka merasa pikiran dan pandangannya lah yang betul. Mereka tidak mau melihat atau mempertimbangkan akar dari sesuatu permasalahan itu. Orang-orang yang degil hanya mementingkan pada diri mereka sendiri dan akan dengan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sefahaman dengan mereka. Kita memang tidak harus selalu setuju dengan pendapat orang, tetapi adalah baik apabila kita mahu mendengarkan nasihat yang benar. Setidaknya memberi kesempatan dulu buat orang untuk menyampaikan pendapatnya. Kedegilan itu boleh membutakan dan dapat merugikan. Banyak orang yang mengira bahwa sikap seperti ini menunjukkan kehebatannya, tetapi sebenarnya itu hanyalah akan membawa kerugian kepada mereka. Mereka lebih tertarik untuk melindungi tradisi keagamaan daripada mematuhi firman Tuhan. Mereka hanya mementingkan kesejahteraan mereka sendiri daripada orang lain, dan mereka juga lebih peduli akan pendapat orang daripada diperkenankan Tuhan. Jika kita biarkan hati kita membatu seperti ini, maka kita pun boleh menjadi mangsa dari kesalahan serupa. Perhatikan reaksi Yesus terhadap sikap seperti ini. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Ya, itu menduka citakan Yesus. Itu membuatnya kecewa. Renungkanlah. Kalau pemercaya masih saja terus melakukan hal seperti ini, bagaimana mungkin kita beroleh kebangunan rohani? Bagaimana kita dapat menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa di antara kita? Tuhan rindu untuk mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Dia terus ingin kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi itu tidak akan terjadi apabila kita masih saja mengembangkan dan mempertahankan keadaan hati yang degil. Kekerasan hati boleh menipu kita, membuat kita tidak peka atau terjebak pada kebodohan diri sendiri. Itulah sebabnya kita diingatkan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan juga jelas berkata, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Hal ini penting untuk kita cermati. Hati merupakan pusat kontrol dari segalanya, dan segala kecemaran itu timbul dari hati yang tidak terjaga dengan baik. Markus pasal 7 ayat 21 ayat 22. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Hari ini juga
apabila kita menginginkan pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita dan melihat langsung manifestasinya dalam gereja di mana kita bertumbuh, kita harus memeriksa kembali keadaan hati kita masing-masing. Jika kita menemukan ada bahagian-bahagian yang keras atau kedegilan dalam hati kita, bertobatlah dan lembutkanlah segera. Tanpa itu semua, kita tidak akan dapat mencapai apa-apa dan hanya akan mendukakan Kristus dan mengecewakannya. Bagaimana keadaan hati kita hari ini? Periksalah dengan baik dan jangan tunda lagi. Kekerasan hati boleh membutakan, membuat kita tidak peka, merugikan, bahkan membahayakan hidup kita. Kedegilan akan sangat menipu kita sendiri. Saya akhiri perkongsian ini dengan satu ayat Alkitab. Ulangan pasal 29 ayat 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Ayat 20. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu.